Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safri Al-Amin Siregar, NIM 0503183250, di Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya membuat video ini dalam rangka untuk membuat tugas ujian akhir semester yang mata kuliah kelayakan bisnis yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Rahmat Putra Ahmad Asibuan MSI. Ini saya menganalisis tentang usaha keripik ubi atau lebih disebut dengan singkong. Latar belakang mengapa saya memilih keripik ubi. Keripik ubi adalah suatu makanan yang dibuat dari ubi yang dimasak itu ubinya itu diiris-iris dan digoreng menggunakan minyak goreng. Keripik ubi adalah juga sebagai cemilan ringan yang sering dinikmati semua kalangan, baik pun orang tua, remaja maupun anak-anak. Dikarenakan keripik ubi ini terbuat dari bahan yang alami, sehingga keripik ubi banyak diminati oleh masyarakat. Nah, di sini saya menganalisis beberapa aspek. Yang pertama itu aspek manajemen dan organisasi. Menurut saya, selain ownernya yang menjajakan secara langsung kepada warga, kedai keripik ubi ini terbuka juga untuk bagi siapapun yang ingin membantu berjualan dengan sistem komisi yang bagi dua, hasil bagi dua. Nah, aspek selanjutnya yaitu aspek hukum. Keripik ubi yang sedang dirintis ini masih secara rumahan dan izin resmi dari pemerintah sendiri masih belum dibuat karena memang skalanya masih sangat kecil. Kedepannya apabila perkembangan usaha keripik singkong ini tentunya legalitas akan dipenuhi secara bertahap. Nah, lanjut ke aspek pemasaran. Aspek pemasarannya menarik menggunakan seperti via online, kayak menggunakan via WhatsApp ataupun via Facebook, mengiklan-iklankan atau mempromosikan kepada pengguna akun-akun yang lain. Namun bukan di situ saja, itu menjajakan ke warung-warung toko yang seperti toko makanan yang jika ingin bergabung atau bisa dititipi cemilan maka disediakan. Nah, yang selanjutnya itu aspek teknis. Aspek ini pembuatan keripik singkong itu dilakukan di pagi hari sebelum warga sekitar memulai aktivitasnya. Keripik ubi ini kemudian dibungkus dengan kemasan menarik menggunakan merek dagang yang sederhana lah, namanya masih rumahannya. Dimulai dengan melakukan riset pasar terlebih dahulu. Aspek selanjutnya yaitu aspek sosial dan ekonomi. Aspek sosialnya memudahkan masyarakat sekitar untuk memperoleh jajanan atau cemilan yang sehat. Nah, ya, aspek ekonomi, solusi bagi owner lainnya yang ingin mendapatkan uang penghasilan tambahan atau uang tambahan bisa melalui usaha sampingan, yaitu menjual keripik ubi. Menumbuhkan komitmen dan tanggung jawab terhadap bidang usaha yang didirikan. Selanjutnya di aspek biaya. Aspek biaya ini berasal dari sumber dana usaha yang berasal dari kantong sendiri atau badan usaha perseorangan. Nah, selanjutnya tentang estimasi pendapatan. Kalau dihitung-hitung kira pendapatan per kilo keripik ubi
yang sudah jadi itu sekitar 5.000. Itu termasuk sebuah keuntungan 5.000, yang dimana 5.000 itu keuntungannya per kilo. Jika satu hari memperoleh 20 kilo keripik ubi yang sudah digoreng, maka perharinya kita juga sudah bisa mendapatkan 100.000 rupiah. Nah, dan jika lagi kalau dihitung per bulannya, omset per bulannya, nah kalau 100.000 itu dikali contoh saja 22 hari, nah kita situ omset per bulannya sudah mencapai 2.200.000 per bulannya. Nah, masuk ke aspek AMDAL, analisis dampak lingkungan hidup. Yang pertama itu aspek lingkungan industrinya. Ya, aspek lingkungan industrinya adalah seperti ancaman datangnya pendatang baru, kekuatan tawar-menawar dengan pembeli, kekuatan tawar-menawar dengan pemasok. Yang kedua itu aspek lingkungan hidupnya. Pada bisnis saya ini kayak dampak dari usaha ini seperti kok saya lihat-lihat tidak ada ya, karena ya tidak terlalu berat lah kalau menurut saya, karena cuman ampas ubi, itu pun karena kulit ubinya nggak terpakai. Nah, kulit ubi yang tidak terpakai itu kita bisa mengelolanya atau memberi kepada makanan ternak, ataupun kepada tetangga-tetangga kita yang memelihara binatang ternak seperti ayam, bebek, angsa dan lainnya. Nah, selanjutnya analisis kelemahan usaha. Produknya baru dan belum banyak dikenal sehingga perlu promosi yang lebih besar lagi, karena keripik singkong tidak tahan lama. Itu pun kelemahannya itu keripik singkong itu tidak tahan lama. Nah, jadi produksi dan penjualan itu harus disesuaikan. Jika sudah terlalu banyak produksi, penjualan belum memenuhi target, maka produksinya agak diberhentikan sejenak untuk menjual, fokus ke penjualannya terlebih dahulu. Selanjutnya analisis kesempatan dalam usaha keripik. Dapat membuka pembuatan dengan skala besar apabila sudah dikenal banyak orang. Nah, kita juga bisa menambah varian rasa jika produksi hariannya sudah banyak. Ancaman dalam bisnis keripik ubi ini, para penikmatnya itu pasti memiliki titik jenuh. Setiap hari merasakan cemilan keripik itu terus tanpa ada apa. Namun kita bisa membuatnya dengan varian rasa nantinya, seperti nanti rasa balado, rasa jagung bakar juga ada, dan lain-lain. Kesimpulannya yang bisa saya rangkum, bahwa usaha keripik singkong ini atau keripik ubi ini cukup layak dijalankan. Modal awalnya yang ibarat tidak terlalu besar, bahan baku yang mudah diperoleh, serta target pasar yang sudah ada membuat usaha keripik ubi ini bisa berpotensi jadi lebih besar dengan cepat. Karena dari itu, kelancaran usaha ini juga tergantung kerjasama dari berbagai pihak. Terima kasih. Sekian dari video saya ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Jika memiliki kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat berbisnis.